Halo guys, ada episode 1 Chainsaw Man yang menceritakan awal mula perubahan Denji menjadi seorang pemburu iblis. Ternyata Denji kecil sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya. Dan juga ayah Denji meninggalkan hutang yang banyak, hingga ia terpaksa melunasi hutang yang ditinggalkannya ayahnya tersebut. Denji yang masih kecil sudah harus bekerja untuk melunasi hutang ayahnya yang sangat besar kepada Yakuza. Mau tahu keseruan kisahnya? Bersama saya Erdi akan membahas tuntas Chainsaw Man episode 1 ini. Tapi sebelum lanjut, tidak salahnya kalau kalian subscribe dulu channel ini ya guys. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah gang yang gelap dan memiliki pintu di ujung lorongnya. Terlihat pemeran utama yang bernama Denji bersama anjing berkepala gergaji yang bernama Pochi. Ia terbangun dan sudah siap-siap untuk pergi bekerja. 仕事行くか。 Di tengah perjalanan, Denji bercerita kalau semua usaha untuk mengumpulkan uang sudah ia lakukan. Mulai dari menebang pohon, menjual ginjal, bahkan salah satu biji matanya pun ia jual demi melunasi hutang bapaknya kepada Yakuza. Pekerjaan Denji kali ini adalah sebagai pemburu iblis yang menurutnya memiliki harga tinggi dan sangat menghasilkan cuan. 10万。やっぱデビ Lawan Denji kali ini adalah iblis tomat. Denji pun berhasil mengalahkan iblis tersebut dengan mudah. こいつはトマトの悪魔ですね。種から復活するんで焼いといてください。 Ternyata Denji disewa oleh Yakuza demi membayar hutang ayah Denji. こいつの死体を売りゃ相当いい値になる。なんで女ガキをデビルハンターに雇ってるんです？ Bos ini juga memberitahu supirnya bahwa Denji itu seperti anjing. Apapun yang disuruh pasti dia menurut. Karena penasaran, si supir ini ingin mengetesnya. Dia pun menyuruh Denji memakan rokok dan akan diberi 100 yen. 犬！このタバコ食ったら100円やるよ。 Dan benar saja, Denji menurutinya. Ya, walaupun pada akhirnya ia tidak sebodoh itu. Dia tidak menelannya benar-benar. Saat tiba di rumah, Denji memikirkan sesuatu. Dia pun memiliki banyak mimpi, salah satunya ingin mati setelah memeluk cewek. 夢叶うなら女抱いてから死にてえな。 Dia mengingat di mana Denji kecil berduka di depan makam ayahnya yang meninggalkan banyak hutang itu. 物乞いするなり体売るなりして明日まで70万用意しろ。 Dan di sebelahnya adalah Yakuza yang dihutangi tersebut. Hingga saat Yakuza itu pergi, muncullah iblis gergaji di balik pohon yang mengintimidasi Denji. Tapi bukannya lari, Denji sepertinya sudah pasrah. Dan karena ia pun sudah pasti akan mati. Dan di luar dugaan, iblis tersebut juga terluka dan diambang kematian. Melihat ini, Denji inisiatif menolongnya dengan menawarkan darahnya. Iblis bisa sembuh jika meminum darah manusia. Dan di sini Denji berkata bahwa darahnya itu tidaklah gratis, alias ini adalah kontrak, yaitu aku akan menolongmu, maka kau akan menolongku juga. Hari berikutnya, ia pun membunuh satu iblis untuk diserahkan ke Yakuza dan bekerja sebagai devil hunter demi membayar hutang bapaknya. Kita kembali lagi di masa sekarang, di mana Denji susah tidur karena kelaparan. Dan ketika bangun, ia malah memikirkan hutangnya. Ia pun juga memberitahu mimpinya lagi yang lain pada Pochita. Dan akhirnya ia malahan muntah darah. Menurutnya ibunya meninggal karena penyakit yang sama yang membuatnya batuk darah. Di tengah itu ada suara ketukan dari luar. デンジ、悪魔が出た。仕事だぞ。
Tapi di tengah perjalanan, Yakuza itu mulai mengoceh bahwa ia mengatakan berterima kasih pada Denji untuk selama ini. Setelah sampai di gudang, Denji ditusuk dari belakang bersama dengan Pochita. Ternyata si bos yang mewakili semua Yakuza di tempatnya melakukan kontrak dengan iblis, yaitu Yakuza. Melihat ini, Denji pun kabur sambil sempoyongan dan kehilangan banyak darah, dan akhirnya ditangkap kemudian dimutilasi sampai akhirnya dibuang di tong sampah. Dan disinilah kisah baru Denji dimulai. Darah yang keluar dari mulut Denji mengalir sampai masuk ke dalam perut Pochita, yang tandanya mereka melakukan kontrak baru. Di sini Pochita melihat kenangan bersama Denji, di mana ia bekerja menebang pohon hingga akhirnya Pochita mendengarkan keluh kesah Denji. ポチタ、仕事に行くぜ。 Bahwa kemungkinan kalau ia akan mati melawan iblis, ia sangat mengkhawatirkan Pochita. Hingga jika suatu hal buruk terjadi padanya, ia ingin Pochita mengambil tubuhnya. Dengan begitu Pochita bisa mewujudkan mimpinya itu. 普通の暮らしをして、普通の死に方をしてほしい。俺の夢を叶えてくれよ。 Setelah itu kembali di masa sekarang, di mana tubuh yang dimutilasi tersebut kembali tersambung dan membuat denyut jantung Denji berdetak lagi. Di dalam mimpi Denji, ia melihat Pochita. Ia bertanya, apakah Pochita sudah mengambil tubuhnya? 私はデンジの夢の話を聞くのが好きだった。 Dan ternyata Pochita lah yang melakukan kontrak, yaitu akan kuberikan jantung kepadamu wahai Denji. Sebagai gantinya, aku ingin kau menunjukkan mimpimu padaku. Dan akhirnya Denji pun terbangun. Kalau kalian sadar, mata Denji kembali, dan yang artinya organ tubuhnya yang lain sudah kembali. Melihat ini, iblis zombie tak percaya bahwa orang ini masih hidup dan memerintahkan semua budaknya untuk membunuh Denji. Pertarungan epik pun dimulai, di mana Denji langsung menyerang mata kiri iblis zombie tersebut, tapi langsung dihempaskan dan akhirnya Denji membantai semua iblis zombie krokok dengan membelahnya dengan gergaji mesinnya tersebut. Setelah bosnya mati, zombie yang lain pun masih hidup, dan menurut Denji sebagai Devil Hunter, ia harus membasmi semua iblis. Dan terjadilah pembantaian tersebut karena menurut Denji juga mereka mati hutang lunas. Pagi hari pun datang, di mana ada sebuah mobil hitam yang datang dan terdapat 3 orang yang mengunjungi gudang tersebut dan melihat satu orangnya masih hidup di tengah kumpulan mayat tersebut. Wanita berambut merah terang ini pun menghampiri Denji dan bertanya aromanya bukan iblis maupun manusia. Apakah kamu yang menghabisi mereka? Dan Denji pun hampir jatuh.
Ya, inilah salah satu mimpi Denji sebelum mati dipeluk wanita dan keinginan itu pun terpenuhi membuat wajah iblisnya luntur dan dia ternyata wanita ini berasal dari keamanan publik. Ia ditugaskan untuk membunuh iblis zombie. Tapi ya itu sudah dilakukan oleh Denji dan ia pun memberi janji. Dua pilihan dibunuh oleh sebagai iblis. のデビルハンターなんだ。 Dan episode 1 Devil Hunter pun berakhir. Tunggu episode 2-nya ya guys. こうじゃないっすか。